Oke. Halo semuanya, halo Mas Angga, halo Mas Rifki, halo Mbak Diana, kalau teman-teman sebelumnya. Halo rakyat. Oke, apa nih dia bilang? Saya lagi ngecek chat di grup, apakah udah ada yang ngirim link di grup? Siapa tahu belum. Oke. Masih begini. Sebentar teman-teman, saya akan share direct linknya. Oke. Alright. Sekarang saya akan share screen. Malam Tor, rambut anyar. Malam bahagia buat semuanya. Oke, rambutku keren ya. Let me see. Ini layarnya. Oke, teman-teman, seperti biasa, seperti yang sudah kita bahas kemarin bahwasanya kita agendanya adalah live trading, live Q&A, live trading dan live Q&A. Sebelum kita masuk ke live trading dan pertanyaan, teman-teman, kita akan mulai dengan setup kita yang kemarin, gitu ya. Area-area kita kemarin yang kita udah entry, gitu ya. Kita ada beberapa transaksi SL, gitu ya, Euro NZD-SL, Euro Yen, hit safety target, gitu ya. Akan kembali ke chart, kita akan ke Euro JPY dulu. Euro JPY, gitu ya, Euro JPY. Ini nutupin, gimana caranya nih? Sebentar, teman-teman. Alright. Jadi Euro Yen, kita lihat setupnya. Saya matiin dulu Harman Kardonnya. Euro Yen kemarin ini setup kita, teman-teman. Ini entry kita, gitu. Jadi harga-harga masuk ke area kita. Jadi kemarin kita akan mundurin dikit replay chartnya supaya teman-teman kebayang, gitu ya. Jadi ini saya akan disable auto UFO-nya biar nggak kebanyakan. Kenapa ada banyak banget auto UFO? Jadi ini kemarin setup kita rally base drop, kita hanya ambil drop base drop only, ya, which is ini nggak fresh, dia sudah retest sekali, which is good, nggak apa-apa teman-teman. Ini nggak fresh itu tidak berarti apa-apa, second evidence, gitu ya. Dan kita play. Harga masuk ke area, perfect entry, gitu ya, harga masuk ke area di mana kita punya EMA 9 dan area UFO di dalamnya, harga turun, hit safety target, hit 1/2, kemudian SL. Karena di entry kita pakai 1/3, teman-teman, maka kita kemarin TP di sini, kita profit 18,34, di TP begitu hit SL kita loss 18,29. Overall kita break even point. Gitu ya. Jadi break even point. Jadi kalau teman-teman balik ke slide, kita sudah punya semua contoh kasus sekarang. Wait a second. Jadi kita udah punya semua contoh kasus di sini. Jadi kita punya contoh satu, sentuh maksimal target, take profit, gitu ya, satu-satu, memang dijatah, gitu ya. Contohnya Euro GBP, kemarin kita entry di Euro GBP, mana ya, Euro GBP, ya, ini Euro GBP, teman-teman. Kita entry hit safety target, hit final target, profit maksimal, gitu ya. Contoh satu, clean, gitu ya, Euro GBP, check mark. Contoh dua, sentuh safety target dan keluar di tengah-tengah dalam kondisi profit karena perubahan climate. Kita punya contohnya, yaitu USD Yen, gitu ya, USD Yen. Kita entry dan kita keluar di tengah dalam kondisi profit, jadi kita profit kecil, gitu ya. Sentuh safety target, kemudian hit SL, BEP, kita juga udah punya contohnya barusan, Euro Yen, gitu ya.
euro yen, sentuh steady target kemudian balik arah kena SL dan langsung sentuh SL tanpa sentuh steady target atau loss kecil atau risk pribadi. Kita udah punya contohnya juga, yaitu euro NZD dan GBP USD. Jadi ada dua. GBP USD sih nggak valid setup gitu ya, kemarin kita melanggar climate, tapi euro NZD oke gitu ya. Euro NZD kita memang SL gitu ya. Walaupun kemarin kita udah bahas euro NZD berada di dalam white space gitu. Kita ke euro NZD dulu, kita pelajari setup kita gitu ya. Seperti yang sudah saya bahas kemarin, euro NZD berada di dalam white space, teman-teman. Kalau di dalam white space dia lower probability gitu ya, lower probability, dan harga sentuh SL kemudian turun lagi. Kalau sentuh SL kemudian turun lagi gimana Mas? Ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Walaupun sebenarnya teman-teman di atas ini sebenarnya ada area UFO gitu ya, di atasnya dia ngerespon area UFO yang di atas ini. Kalau teman-teman cukup aware, teman-teman bisa lihat di sini ada drop ya. Jadi sebenarnya dia turun pun karena UFO, berarti harusnya kita overlapping SL-nya, tapi ya nggak apa-apa. SL ya kita terima sebagai SL gitu ya. Nothing we can do, kalau SL ya SL aja. Dah. Ini kemarin dia kalau kita kemarin sell di sini, di atas ini berarti sudah 1:2 gitu ya. Tapi kita sell di bawah karena kemarin EMA-nya masih di bawah gitu ya. Kalau teman-teman mundurin replay gitu ya. Let's see posisi EMA-nya. Ya, EMA-nya di luar. Jadi EMA-nya di bawah. Kita benar entry di bawah, teman-teman. Jadi kita SL dengan sehat gitu ya. Gak ada yang salah. Walaupun kalau teman-teman notice di sini ada banyak banget. Banyak banget areanya, ada drop, yang bawah juga ada drop. Oke. Yang bawah ini dia entry sempat turun dikit kemudian SL gitu. Jadi ini enggak oke. Tiga-tiganya ini kurang oke. Kenapa? Karena kemarin kita udah bahas kita berada dalam white space. Jadi white space itu apa Mas Angga? White space adalah area di mana harga bolak-balik di masa lalu. Jadi ketika kita punya area UFO gitu ya, sebisa mungkin kita pengen sebelah kirinya lebih clean. Ya, semakin clean semakin bagus. Karena logikanya gini, kalau harga di sini, kalau di sini terdapat signifikan unfill order, maka harga nggak akan bolak-balik seenaknya di sini. Kalau dia signifikan unfill order, harga basing sebentar rally dan tidak pernah kembali, basing sebentar drop dan tidak pernah kembali. Saya tadi punya contoh di, ntar saya minum dulu. Waktu ranking gini, kapan waktunya dia oke untuk entry Mas? Ya kalau ranking nggak entry Mas. Nah, bandingkan dengan formasi-formasi kayak gini misalnya, teman-teman bisa lihat kayak gini. Kalau teman-teman look left, sebelah kirinya lebih clean. Ya kita sih nggak berharap clean banget. Nggak bisa berharap semuanya akan clean banget, tapi semakin clean semakin bagus. Nah, teman-teman lihat NZD-yen, nah seperti ini. Nah ini lebih prefer, karena kita punya rally base rally clean, harga rally tidak pernah kembali. Dan kalau teman-teman lihat di sebelah sini gitu ya, ini kosong. Tapi kalau sebelah kirinya adalah banyak transaksi gitu ya, biasanya lower probability. Contoh misalnya saya punya rally base rally, ini bentuknya rally base rally. Saya akan gambar di sini. Nah, ini kan rally base rally nih teman-teman, lihat rally base rally. Tapi kalau kita lihat di belakangnya terlalu ramai kayak gini, biasanya lower probability ya. Bisa work nggak? Bisa aja, tapi lower probability. Di misalnya lagi area UFO yang nempel area-area. Jadi white space itu apa? White space itu adalah di mana harga bolak-balik, dia tidak bikin new low, tidak bikin new high. Jadi dia cuman bolak-balik kayak gini, ini namanya white space. Nah, teman-teman dilarang trading di area seperti ini. Kita pengen trading di luar white space. Salah satu contoh yang oke punya adalah USD Yen gitu ya. Kemarin kita nggak entry USD Yen di akun ini, akun latihan kita, karena kita maunya yang fokus sama area yang oke gitu ya. Tapi di kehidupan nyata saya entry teman-teman, di akun saya entry USD Yen gitu ya. Saya entry dan sudah hit 1:2 ya so far. Nah teman-teman bisa lihat ini white space. Kalau white space saya udah pernah bilang di masa lalu, unfilled order cause the price to turn, filled order facilitate price to move. Jadi karena di bawahnya ada white space, profit zone-nya terbuka lebar, jadi harga bisa nembus area ini dengan sangat mudah gitu ya. Dengan sangat mudah, makanya ini oke gitu ya. Makanya kemarin saya udah bilang di kehidupan nyata saya akan entry USD Yen gitu ya, tapi in sake of latihan saya nggak ambil ya. Tapi teman-teman bisa lihat, teman-teman lihat segini gampangnya harga nembus area ini. Kenapa? Karena di dalamnya, di belakangnya ada ini yang saya kotakin ini, ada white space.
area di mana harga bolak-balik di masa lalu. Jadi logikanya gini, kalau harga bolak-balik di masa lalu, artinya semakin banyak candle di masa lalu, semakin banyak transaksi yang terjadi di masa lalu. Semakin banyak transaksi yang terjadi, semakin sedikit kemungkinan sisanya. Saya ulangi sekali lagi. Semakin banyak transaksi terjadi di masa lalu, semakin sedikit kemungkinan sisanya. Oke. Artinya, ciri-ciri UFO adalah UFO harga hanya mampu bertahan sebentar. Harga hanya mampu bertahan sebentar di dalam area sebelum akhirnya collapse atau rally. Ya, jadi makanya kalau kita ngomongin ada jumlah base di dalam candle, semakin banyak base di dalam candle, artinya semakin banyak transaksi yang ke-fill. Semakin banyak transaksi yang ke-fill, berarti sisanya yang belum ke-fill semakin sedikit. Sampai di sini teman-teman nangkep nggak logiknya? Please comment. Saya kasih contoh ini. Fakta di sini banyak terjadi transaksi di masa lalu gitu ya. Di kotak abu-abu ini saya ganti warnanya deh, biar ini. Saya ganti warna jadi ungu. Nah, fakta di area ungu ini, teman-teman, harga bolak-balik terjadi banyak transaksi di masa lalu. Artinya semua order yang ada di sini sudah terfill. Sudah terfill artinya udah nggak ada sisanya, udah ke-fill semua. Kalau udah ke-fill, barusan hit 1/3, teman-teman. 3 to 1 gitu ya. Saya akan ngecek akun saya, harusnya saya TP 1/3. Ya, hit 1/3 barusan, good one. Dan ya lumayan ya buat ngopi. Hari ini actually very good day. Cukuplah profitnya buat ngopi-ngopi. Dan jadi gini, oke, masuk akal. Masa nangkep mas. Jadi bukti di belakangnya banyak. Ini konsep white space nih. Kalau teman-teman banyak nanya white space itu apa sih mas? White space itu adalah area di dalam chart yang terdapat banyak fill order. Jadi di chart itu teman-teman, ini balik lagi kalau nonton tani teman-teman sudah sangat advance gitu ya di dunia UFO dan FO gitu ya. Kalau teman-teman sudah ngerti, bahkan teman-teman udah nggak perlu alat bantu apapun sebenarnya. Kalau teman-teman sudah memahami unfill order dan fill order, kan di chart itu cuma ada dua, nggak ada hal ketiga. Chart isinya cuma dua, either dia fill order atau unfill order. Begitu teman-teman tahu bedanya mana yang unfill order, mana yang fill order gitu ya, maka udah tradingnya gampang gitu ya. Karena saya udah pernah bilang berkali-kali, tugas kita sebagai trader adalah menebak kemana harga menuju dan di mana harga mantul. Di mana dia mantul dan dia menuju kemana. Jawabannya simple, harga mantul di area unfill order. Kita lihat. Jadi harga mantul di area unfill order. Saya akan gambar satu UFO lagi di atasnya sini. Oke. Teman-teman bisa lihat warna kuning adalah unfill order gitu ya. Kuning adalah unfill order, abu-abu dan ungu adalah fill order. Jadi harga bergerak dari unfill order menembus fill order. Kita lihat kenapa area ungu bisa ditembus dengan gampang, lihat. Candlenya lurus gitu aja. Kayak istilahnya hot knife through butter gitu ya. Dia akan nembus dengan sangat mudah area ini karena ini adalah area fill order di masa lalu. Kalau teman-teman ngeliatin DA trade, kalau teman-teman kemarin sempat punya akses ke DA trade gitu ya. DA trade. Kalau teman-teman lihat PowerPoint saya DA trade gitu ya. Kalau teman-teman lihat PowerPoint saya DA trade, teman-teman notice hampir semua bentuknya punya kesamaan. Unfill order, fill order. 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 Dan seterusnya. Teman-teman lihat gimana harga bisa nembus area ini dengan sangat gampang. Kok dia cepet banget nyampe TP-nya, padahal TP-nya jauh dan nyampe dengan cepat. Simply karena saya punya white space atau area fill order. Jadi balik lagi,
Apa definisi dari white space? White space adalah area di mana terdapat banyak transaksi yang ke-filled di chart. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan candle-nya yang banyak. Candle-nya banyak, pendek-pendek, bolak-balik. Jadi ketika harga bolak-balik di satu area, ranging, sideways, panjang kayak gini, dengan banyak candle di dalamnya, itu artinya dia adalah white space, atau area di mana filled order. Semakin banyak transaksi yang terjadi di masa lalu, berarti semakin sedikit sisa ordernya. Karena banyak yang ke-fill. Makanya indikator volume itu tidak necessarily benar. Karena orang bilang, wah berarti unfilled order itu yang volumenya tinggi, Mas. Belum tentu. Volume itu merefer kepada unit yang ditransaksikan. Berarti semakin banyak unit yang ditransaksikan, semakin tinggi volumenya. Kemungkinan semakin sedikit sisanya. Jadi saya tulis tadi, ciri-ciri area unfilled order adalah harga hanya mampu bertahan sebentar di area tersebut. Ini kita ngomongin signifikan unfilled order. Bukan hanya filled order, tapi signifikan unfilled order. Harga kolaps dan tidak pernah kembali, gitu ya. Kayak balik ke kasus tadi, NZDJPY, gitu ya. Teman-teman bisa lihat harga bertahan di sini sebentar, sampai akhirnya dia rally dan tidak pernah kembali, gitu ya. Ini adalah area unfilled order, gitu ya. Area unfilled order. Oke, dan kita bisa lihat teman-teman di sini, dia sudah mulai membentuk white space. Oke, dia sudah mulai membentuk white space di sini. Jadi gampangnya gini, kalau kita ngomongin perang gitu ya, saya pakai gambaran perang supaya teman-teman nyambung ya. Jadi ini hari ini yang bahas ini juga nggak apa-apa nih, udah mahal. TP-nya jauh banget. By the way, kemarin USD CHF juga TP udah. Kita ada sell USD CHF yang di hold forever, saya akan kasih lihat teman-teman. Let me see low chart layout. Ini di sini. USD CHF barusan hari ini saya barusan TP di USD CHF kayaknya. Saya lupa saya sell di mana. Oh, saya sell di sini. Ya, kita ada sell di sini kemarin. Let me delete this. Saya akan gedein dulu. Kalau teman-teman ingat kemarin ada sell USD CHF di sini gitu ya. Kayaknya NFC juga sell di sini, Teman-teman bisa lihat unfilled order gitu ya. Sini white space atau filled order ya. Barusan di 55, nanti kayaknya marking deh. Wah, kayak tadi saya kayaknya marking area ini. Barusan nih, sudah running juga ternyata. Ya, di 55 tadi drop is drop, quick retest. Jadi teman-teman bisa lihat area ini gitu ya, unfilled order, filled order. Balik ke contoh, jadi kalau kita ngomongin pasukan, kalau kita ngomongin perang, jadi unfilled order itu yang penting bukan hanya unfilled order, tapi imbalance-nya. Ini yang paling penting, saya akan konsep yang penting. Yang penting adalah imbalance. Imbalance itu ketidakseimbangan antara supply dan jadi imbalance adalah ketidakseimbangan antara supply dan demand. Ingat, saya udah pernah bahas berkali-kali, satu-satunya alasan harga turun dari suatu area karena bayarnya nol. Kenapa bayarnya nol? Karena supply and demand-nya nggak balance. Supply-nya lebih banyak, demand-nya lebih sedikit, makanya harga collapse. Apa lawan imbalance? Lawannya adalah relative balance. Aduh, saya cekukan sebentar ya. Kebanyakan makan ayam geprek nih teman-teman. Lawannya adalah relative balance. Relative balance ya, di mana supply and demand imbalance. Jadi, andanya gini, kalau kita ngomongin supply ini pasukan, demand ini pasukan. Kalau saya perang nih, saya bawa 10.000 pasukan. Ketemu sama misalnya Mas Rifki. Mas Rifki bawa 9.000 pasukan. 10.000 dan 9.000 itu relative balance. Kalau perang, kemungkinan besar menang yang 10.000, kecuali yang 9.000 ada Piro Sableng,
zakat tingkir dan sebagainya. Kalau kita ngomongin normal gitu ya, 9.000 lawan 10.000 kemungkinan besar menangnya 10.000. Tapi karena dia relatif balance gitu ya, relatif balance, maka biasanya pertempurannya terjadi lebih lama. Pertama, pertempurannya lebih lama. Kedua, sisa prajuritnya lebih sedikit. Kalaupun saya menang dengan 10.000 pasukan, Mas Riki 9.000 pasukan, kalaupun menang, saya mungkin punya sisa tinggal 9.000, tinggal 1.000 pasukan. Itu relatif balance. Di market harga tidak pernah balance ya. Saya menyebutnya relatif balance. Kalau balance dia nggak bergerak. Jadi area white space adalah area relatif balance. Gitu ya. Berikutnya, area imbalance adalah ketidakseimbangan. Jadi kebalikannya, imbalance itu saya punya 10.000 pasukan, gitu ya. Saya punya 10.000 pasukan lawan 1.000 pasukan. 10.000 pasukan lawan 1.000 pasukan, maka pertama ciri-cirinya karena tidak seimbang, pertama pertempurannya akan berlangsung dengan cepat. Jadi pasti lebih cepat nih. Yang 1.000 lebih cepat mati kan, 10.000 mati. Kedua, sisanya lebih banyak. Kalau sisanya lebih banyak, artinya dia punya tahanan yang lebih gede kalau nanti ada musuh lagi. Sama kayak harga, teman-teman. Teman-teman bayangkan dia dua force yang berbeda. Buying force sama selling force. Gitu. Dua kekuatan yang beradu. Gitu ya. Semakin tidak seimbang antara satu kekuatan dengan kekuatan yang lain, semakin bagus quality of demand atau supply-nya atau unfilled order-nya. Dengan kata lain, kita bisa ditandain dengan apa? Dengan satu, candle-nya tidak terlalu banyak. Kedua, harga collapse dengan sangat cepat. Ketika harga drop atau rally sangat kencang dari suatu area, dan strong move away dan base-nya sedikit gitu ya, jumlah candle-nya sedikit, maka itu adalah area UFO. Jadi kalau teman-teman punya area UFO gitu ya, sekali lagi saya akan ngasih sebuah materi yang sangat mahal gitu ya, yang teman-teman sebaiknya bayar ekstra. Saya akan ngasih satu materi yang mahal gitu ya. Di mana dia mau tak kasih, nggak ada itu ya. Where is it? Not this one. Oh, dia why level work. Saya akan jelasin ini. Sekali lagi ini sebaiknya tidak di-sharingkan keluar. Jadi gini. Ini kita udah bahas tadi ya. Kenapa harga naik, kenapa harga turun gitu ya. Di mana price akan berhenti balik arah, dia akan berhenti di unfilled order atau supply and demand gitu ya. Dan berikutnya akan bergerak ke area di mana lack of supply and demand. Jadi lack of imbalance atau relative balance atau sebutnya white space. Jadi semakin tinggi harganya, semakin tinggi persaingan, competition to sell. Semakin rendah harganya, semakin tinggi competition to buy. Di tengah-tengah adalah no trade zone. Tengah-tengah ini saya dimaksud dengan white space. Jadi kebalikannya kayak gini. Jadi chart yang kita lihat itu berbanding terbalik dengan area UFO. Semakin banyak gambar di chartnya, semakin sedikit unfilled ordernya. Semakin sedikit gambarnya, semakin banyak unfilled ordernya. Jadi stick figure ini adalah kebalikan dari chartnya. Jadi ketika harga di sini supply and demand relative balance atau white space, di mana harga bolak-balik, probability-nya low, profit zone-nya small. Probability itu profit zone-nya small. Tapi di atas ini, di atas white space atau di bawah white space, itu adalah area di mana probability-nya tinggi. Tandanya apa? Harga tidak pernah ngabisin waktu lama-lama di sana. Jadi harga tuh hanya bertahan sebentar di area-area itu. Kalau harga bertahan cukup lama di sebuah area, berarti sudah pasti tidak signifikan. Ini ciri-ciri yang apa ya? Yang teman-teman bisa amatin nanti. Kalau harga bertahan cukup lama di suatu area, gitu ya, maka dia adalah area yang bukan signifikan unfilled order. Area signifikan unfilled order ditandai dengan harga tidak pernah mampu bertahan lama di sana. Kenapa? Karena terjadi imbalance, terjadi competition to buy. Di area harga murah terjadi competition to buy, orang berebut beli. Di area unfilled order buy. Karena orang berebut beli, harga cuma bertahan sebentar, dia akan kembali lagi ke relative balance. Di area harga mahal terjadi competition to sell, orang rebutan jual. Dalam hal ini adalah institusi ya. Jadi karena competition to sell memaksa harga balik lagi ke tengah atau relative balance. Teman-teman lihat, ini no trade zone area. Teman-teman lihat, harga spend waktu sangat sedikit di area-area unfilled order gitu. Oke. Kayak ini teman-teman bisa lihat, ini adalah drop base drop sangat bagus, ini rally base rally sangat bagus. Dua-duanya ditembus gitu aja walaupun kelihatannya perfect looking zone.
Kenapa dia ditembus gitu aja? Karena dia berada di dalam area range. Lihat harga bolak-balik, 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 bolak-balik di sini. Kalau harga bolak-balik, bolak-balik di sini, kemungkinan besar tidak ada signifikan unfilled order di sini, ya. Jadi walaupun ini drop base drop ini bentuknya mungkin sama dengan drop base drop yang bagus, rally base rally ini juga kelihatannya bagus, tapi akan beda rally base rally yang di sini. Ini kasusnya persis USD Yen. Kalau teman-teman lihat, saya akan zoom in. Jadi bentuknya kayak gitu, selalu gitu-gitu aja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ini berlaku di time frame apapun, karena kalau saya tutup teman-teman juga nggak peduli itu chart apa kan. Sorry ya, ini kalau saya zoom in, ini kasusnya persis seperti USD Yen. Unfilled order, unfilled order, filled order. Di sini, jadi sebenarnya kalau si Sam dipingpongin gitu ya. Ini filled order, unfilled order, drop is drop, white space gitu ya. Ya kalau teman-teman ngamatin polanya terus-menerus, dia polanya gitu-gitu aja terus. Oke. Supply, fill order. Di sini fill order. Oke, fill order. Ini white space, unfilled order, entry. Unfilled order dia nembus gitu aja. Lihat gimana seberapa cepat harga ngelewatin area itu nih. Kenapa dia cepat? Karena memang nggak ada apa-apa di sini. Sedangkan ini teman-teman lihat ini adalah rally base rally, tapi ditembus gitu aja karena berada di dalam range gitu ya. Alright, yang lain kita bahas lain waktu. Jadi banyak orang itu mereka obses sama formasinya, padahal formasinya ya gitu-gitu aja. Selama dia drop, dia base dan dia drop, berarti drop base drop. Selama dia rally, base dan rally, berarti rally base rally. Lokasinya penting. Jadi banyak orang merasa ini area bentuknya sama persis, ada yang work, ada yang tidak work, simply karena lokasinya. Ya. Ini yes di belakangnya ada banyak transaksi, tapi pertama nggak nempel, kedua di bawahnya ada white space. Euro NZD kita nggak punya white space, dia persis nempel di white space. Teman-teman lihat harga bolak-balik di sini terus-terusan gitu ya, terus-terusan. Sedangkan di USD CPY dia udah mulai berhasil breaking the white space, jadi dia udah mulai berhasil bikin PLN gitu ya. Jadi PLN itu juga salah satu cara menghindari white space adalah dengan fokus sama PLN. Kalau dia udah bikin new low, berarti dia udah break keluar dari area, ya. Sudah keluar dari white space-nya. Ya. Anyway, mudah-mudahan ini bermanfaat. GBP USD kita masih posisi floating, gitu ya, GBP USD. Kita lihat kemarin kita ada sell GBP USD yang kemarin saya bilang saya tidak begitu suka areanya. Why saya nggak gitu suka? Karena satu ya ada ini, gitu ya, which is nggak terlalu masalah sih, oke, gitu ya. Tapi yang saya nggak suka adalah ekornya panjang. Jadi sebenarnya ini drop base drop, quick retest, drop. Jadi ini sebenarnya kalau dia masuk ke sini ini adalah second test dari area ini. Jadi ini sudah nggak fresh, technically nggak fresh. Ya walaupun kita entry di sini, teman-teman, kita entry di tengah. Kemarin seperti saya udah bahas, idealnya kita entry-nya di tengah-tengah sini, bukan di bawah, gitu ya. Bukan idealnya. Kalau saya entry, saya akan entry agak ke sini. Terus saya akan cari ekor yang lain yang lebih pendek dan harga belum hit safety target, kita masih nunggu, biarin dia, kita tidak perlu melakukan apapun. Kita lihat climate-nya masih oke, masih 5 dari 6, jadi masih kita biarin aja. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan sebelum kita charting. Nggak sabar adalah penyakit juga ya Mas. USDCP saya cut karena lihat climate-nya sudah lewat, malah work sampai TP3. Loh, climate-nya kan memang udah lewat dari awal Mas. USDJPY itu dari awal climate-nya sudah expire. Tapi ingat kan kemarin kita udah bahas nih. Kita udah bahas trading itu cuma masalah scoring gitu ya. Masalah scoring. Scoring kan kemarin kita udah bahas nih. Saya punya beberapa scoring kan. Saya kan punya poin nih. Poin saya adalah kemarin apa aja lupa ya. PLN, MA9, white space, DBD atau RBR clean climate. Kemarin climate-nya minus, tapi DBD RBR-nya oke, white space-nya oke.
PLN-nya oke, EMA 9-nya juga oke. Jadi kita punya semua minus climate, saya masih oke, masih sikat gitu ya. Alright. Pertanyaannya, kalau kemarin kita pakai final target, nyampe nggak? Kalau kita nggak fokus sama, belum nyampe ke final target ya, tapi udah 1/3 lewat. Oke, saya akan clean up ini semua. Saya akan baca pertanyaan dulu. Oke. Saya kurang paham kenapa Master Sam Seden berani hold RR 1/10. Ya beranilah, kenapa nggak berani? Justru kalau nggak berani hold, ini pemahaman yang perlu diluruskan juga nih. ada yang nanya dulu. Ada yang saya pernah ada di kelasnya Sam. Literally saya ada di kelasnya Sam live. Lagi live gitu, sama Sam. Terus ada yang nanya, Sam, tapi kan gue nggak berani kayak lu tuh nahan sampai panjang-panjang 1/3, 1/5, 1/6 gitu ya. Kata dia, saya nggak berani nahan panjang-panjang. Loh, kata dia, kata Sam. Justru saya nggak berani nahan pendek-pendek, trading pendek-pendek kayak lu, padahal kan sangat berbahaya. Nih sekarang pertanyaan teman-teman, jawab saya. Nahan panjang sama TP pendek-pendek, mana yang lebih berbahaya? Tolong dijawab. TP pendek-pendek sama TP jauh, mana yang lebih berbahaya? TP pendek sama TP jauh, mana yang lebih berbahaya? Ini kita harus luruskan frekuensinya dulu nih, yang sama. TP pendek-pendek sama TP jauh-jauh, mana yang lebih berbahaya? Please comment. TP pendek. TP pendek. Nah, kalau teman-teman tahu pendek lebih berbahaya, berarti yang jagoan itu bukan yang nahan TP jauh. Yang berani pendek-pendek, udah tahu bahaya masih berani kan? Berarti saya justru nggak berani TP pendek-pendek. Saya justru nggak berani loh TP pendek-pendek. TP jauh-jauh itu lebih gampang daripada TP pendek-pendek. Karena TP pendek lebih berbahaya. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman. Kita ngomongin ini aja deh. 1/1. Ini trading tanpa RR. Tanpa RR. Saya akan dikasih persepsi. Tanpa RR atau tanpa SL gitu ya, 1/1, 1/2, 1/3 lah. Kita ngomongin 1/3 aja, nggak usah jauh-jauh. Oke. Ini mudah-mudahan mencerahkan gitu ya. Trading tanpa RR atau tanpa SL, kita ngomongin in terms of win rate. Saya akan ngilangin ininya dulu. Appearance, watermark saya hilangin dulu. Oke. Ini trading tanpa RR. Saya tulis di sini style gitu ya. Style. Terus di sebelahnya saya bahas di sini win rate yang dibutuhkan. Oke. Kalau teman-teman trading tanpa RR, tanpa SL, berapa win rate yang teman-teman butuhkan? Butuh win rate very high. Atau dalam kurung 100%. Kalau salah MC. 1/1 butuh 50%. 1/2 butuh 34%. Dan dia butuh 25%. Oke. Kita ulangin perspektif. Oke. Kita ulangin perspektif. Kalau teman-teman trading tanpa RR gitu ya, teman-teman trading tanpa RR, tanpa SL, berarti teman-teman most likely harus benar 100%, atau kita butuh win rate yang sangat tinggi. Kita jarang banget boleh salah. Kalau RR-nya jelek. Kita sangat jarang boleh salah. Tapi kalau teman-teman pakai RR 1/1, teman-teman perlu benar 50%. Kalau teman-teman pakai RR 1/2, teman-teman hanya perlu benar 34%. Kalau teman-teman pakai RR 1/3, teman-teman hanya perlu benar 25%. Pertanyaannya, gampangan mana? Benar 25%, benar 34%,
benar 54% sama harus selalu benar. Mana yang lebih gampang? Mana yang lebih mengintimidasi? Mana yang butuh keberanian? Kalau kita ngomongin peluang bisnis sih, teman-teman punya peluang bisnis atau punya apa? Teman-teman disuruh nyebrang teman-teman melakukan kegiatan apapun olahraga yang teman-teman melakukan kesalahan sedikit resikonya mati gitu ya. Atau pilih kejadian yang resikonya matinya hampir 100%, resikonya matinya 50-50, resiko matinya 34% sama resiko matinya 25%. Mana yang butuh keberanian yang tidak terlalu gede? Mana yang butuh keberanian yang sangat gede? Mas, ada sapi ikut kelas. Sapi kuning belok kiri. Betul, artinya banyak orang bilang, karena saya masih pemula mas, saya masih baru, saya nggak berani TP jauh-jauh. Karena saya belum jago, TP-nya deket-deket aja. Justru karena lu belum jago, TP-nya agak jauh. Nangkep nggak logiknya? Justru karena kita belum jago, teman-teman. Teman-teman pemula nih, belum jago nih. Maka kemungkinan benarnya kecil. Sampai di sini ikutin saya. Kalau teman-teman baru belajar, belum jago, berarti kemungkinan kita benar itu lebih kecil. Kita tidak terlalu akurat. Pemula tidak terlalu akurat. Karena tidak terlalu akurat, supaya teman-teman survive, gunakanlah RR yang baik. Karena lu pemula, nembaknya sering meleset. Kalau nembaknya sering meleset, ya nyari yang kalau meleset, resikonya kecil. Kalau nggak meleset, kalau berhasil, rewardnya gede. Maka most likely akan selamat. Nah, kalau dirimu sudah sangat profesional, sangat jago, sangat akurat, matanya sudah tajam, baru diizinkan TP pendek-pendek. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Jangan kalau jagoan TP-nya jauh, kalau pemula TP-nya pendek-pendek. Justru karena kita pemula, justru karena kita nggak akurat, justru karena kita nggak jago analisa, justru karena kita belum mahir, justru karena kita masih belum bisa membedakan zone yang bagus sama yang tidak bagus, gunakanlah RR yang jauh supaya bisa menjustifikasi kalau lu win rate-nya rendah karena kita pemula, kita nggak ngerti, kita nggak jago. Kalau sudah jago mau pakai 1:1 doang boleh, 1:2 doang boleh, 1:3 doang boleh. Jadi mudah-mudahan mindset ini tertanam. Jadi justru wah, berani banget nahan sampai 1:3. Loh, justru lu yang berani banget TP 3 pip di close, 5 pip di close. Itu kan sangat bahaya. Kalau pendek harus jarang meleset. Cocok masa enggak? Justru karena kita sering meleset, ya nggak apa-apa pakai RR-nya at least 1:2 lah. 1:2, 1:3, 1:1. Oke. Kita pakai safety target, kita pakai final target. Jadi itulah kenapa kita pakai ini. Gitu ya. Jadi ini juga salah satu cara pandang yang sebenarnya masuk akal, tapi orang-orang di luar sana menganggap kalau pemula tuh TP-nya 3 pip. Kalau sudah pro, TP-nya 100 pip. Justru kalau lu pemula, TP-nya 100 pip. Karena lu jalan bener, pastikan kalau bener dibayar dengan layak. Kan, gitu. Kalau dia selalu bener ya nggak apa-apa, benernya diambil dikit-dikit. Kan. Oke. Mudah-mudahan nangkep ya. Masuk Pak Eko. Paling masalahnya harus sabar ya Mas, karena lama kahit. Ya jangan diliatin. Makanya punya kehidupan, punya aktivitas lain supaya hidupnya nggak trading aja. Belajar hal lain, baca buku, olahraga, bermasyarakat gitu. Punya kehidupan ya. Mas Angga jago nunggu ya, jangan-jangan dulu juga nunggu buat dapetin Mbak Lisna. Enggak sih saya, enggak. Ya karena saya nggak liatin. Kayak saya punya setup yang straight 1:3 dan literally hit TP semua. Ini salah satu akun yang nggak terlalu gede. Saya kasih lihat satu lah ya. Ini posisinya hari ini nggak kelihatan. Oke, boom. Nah, ini salah satu yang saya tradingin hari ini profit sekitar berapa tuh? Sekitar $2.500. $2.500 satu akun, kita kaliin aja. Kalkulator. 2.500 kali 14.500 saja. Sombong banget dikaliin. Ya, hari ini 36 juta satu akun gitu ya, PP. Ya, nggak segitu sih. Ada akun yang lebih gede, ada yang lebih kecil.
Ada akun lain yang hari ini yang UJ barusan doang, ada yang akun agresif tentu aja. Yang tadi akun yang konservatif. Akun yang agresif, saya punya TP di USD Yen, ada 3 transaksi TP, which is okay gitu ya, beberapa dolar gitu, dan lumayan. Mata saya silau mas, gila sekarang dapat teknik ngedrag, nah, tahu TP jauh ternyata lebih aman dan masuk akal. Iya, justru kan karena kita jarang benar, kalau benar ya pastikan dibayar dengan layak gitu ya teman-teman. Saya sering pakai SL di climate yang baru saja berganti, biasanya satu dari STD. Apakah karena pergantian climate itu progresnya kecil? Karena climate masih bisa berganti lagi, atau karena belum ada white space yang barusan Mas Angga jelaskan? Kata-kata sering SL itu memang perlu perlu dipakai data. Sering itu berapa dari berapa, Mas? Sering itu berapa persen win rate-nya di 1/1 gitu ya. Jadi kalau climate-nya baru berubah, ada pro dan kontranya. Kalau climate-nya baru berubah, pro-nya apa? Kalau climate-nya baru berubah, pro-nya ya pro-nya adalah TP-nya jauh, final targetnya jauh. Kalau climate-nya baru berubah, teman-teman baru entry di sini, climate-nya baru berubah gitu ya. Ya RR-nya bisa jauh banget, TP-nya bisa lebih jauh lagi. Kontranya kalau baru berubah dia bolak-balik. Biasanya itu Mas entry di white space gitu, di white space. Jadi kalau salah satu ciri-ciri adalah harganya bolak-balik di satu area, dia belum bikin new high atau new low gitu. Nah, biasanya rawan harga bolak-balik. Kalau dia trending gitu ya, trending itu cenderungnya walaupun baru balik juga nggak apa-apa, SLTP. Tapi kalau dia, let me see. Oke, kita ke Euro NZD lagi aja. Itu biasanya karena white space, karena harga memang lagi bolak-balik di dalam EMA 9. Jadi kalau kayak gini, kalau Mas misalnya entry di kayak tempat yang kayak gini gitu ya, di sini ya mostly climate-nya merah, hijau, atau merah, biru, merah, biru, merah, 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 biru, merah ya. Jadi dia bolak-balik. Ketika harga bolak-balik di area EMA ini memang area yang harusnya dihindari untuk trading gitu ya. Makanya nanti pelan-pelan teman-teman pastikan punya PLN. PLN itu untuk memfilter supaya kita nggak di white space gitu ya. PLN sebisa mungkin punya PLN atau at least minimal new high atau new low, itu pesan saya untuk ngefilter ketika harga lagi bolak-balik di dekat EMA 9. Kadang-kadang itu terjadi kayak gini. Teman-teman bolak-balik EMA 9 nih climate-nya baru satu, terus bolak-balik SL climate-nya sering berubah. Sebenarnya bukan karena baru satu. Karena simply dia memang trennya nggak jelas gitu ya. Trennya memang nggak jelas gitu ya. Jadi makanya saya memperkenalkan PLN itu salah satunya itu gitu ya. Jadi walaupun dia baru, kalau dia memang punya struktur PLN yang oke, biasanya tetap work. Walaupun ada hari di mana nggak work, ada hari di mana nggak work. Kalau nggak work ya SL aja. Saya aja yang sangat, yang katanya jagoan gitu ya. Padahal mah biasa aja. Cuman karena saya hanya trading yang cantik aja. Itu pun tetap ada hari di mana saya SL, walaupun saya ngerti semua metode, maksudnya metode yang benar, area yang bagus segala macam. Kalau SL ya SL aja. Remember, even the best of the best still losing gitu ya. Jadi mungkin kalau Mas Petrus Quick itu sering kali kena SL karena satu tuh mostly karena harga bolak-balik di dekat EMA 9 kayak gini. Oke, mancing. Jika lu benar pastikan lu dibayar dengan layak. Lumayan lah dapat quote. Apakah potongan rambutnya menyambut TP hari ini? Tadi saya TP, ujiannya belum TP3 sih waktu saya potong rambut. Saya baru TP di Euro Yen, USD CHF. Harus sabar itu bukan masalah, Mas. Sabar itu memang ya kita harus sabar. Mulai besok bikin identitas baru. Saya adalah orang yang sabar gitu ya. Jika pemula jangan nembak burung terbang, tapi sebaiknya nembak kejang tidur. Mantap, Mang Pik. Oke, belum nangkep saya. Yang mana yang belum nangkep, Mas Edi Gunawan? Mas Reddy, berarti UFO yang sebelum white space probabilitasnya tinggi. Bukan gitu. UFO yang di luar white space gitu. Jadi kalau kita punya up market gitu ya, kita punya up market dan kita punya UFO, terus di atasnya white space,
Ini high probability. UFO-nya ini akan jadi high probability. Atau saya akan bikin ulang. Saya akan bikin UFO hijau. Ini saya kasih warna hijau. Ini walaupun hari ini nggak charting, kayaknya ini sangat valuable materinya, nggak apa-apa. Kalau andainya waktunya habis buat charting. Jadi kalau ngomongin setup yang ideal gitu ya, kita punya UFO kayak gini, otomatis rally base rally UFO saya gitu ya. Terus harga membentuk white space gitu ya. Ini ideal. Ini ideal. Tentu saja, nah ini ideal. Berikutnya kebalikannya, kalau kita dalam down market, gitu ya, down market, saya harus kasih pembatas ini biar teman-teman paham. Kita punya down market dan saya punya tentu saja drop is drop, itu ya. Terus di bawahnya dia ada white space-nya. Ini akan jadi area yang sangat menarik. Anggap aja gitu ya. Ini adalah UFO merah. Ini adalah white space. Silahkan di screenshot, teman-teman. Silahkan di screenshot. Kalau teman-teman gitu ya, kalau teman-teman mau nunggu, sabar dan hanya ambil area yang bentuknya kayak gini, kemungkinan besar hidupmu akan bahagia. Jadi ini adalah winning formula, ini winning setup ini. Jadi at least harga akan tanpa hambatan, bergerak ke at least 75% ini, 75% dari white space. Jadi minimal harga bisa nyampe ke sini, 75% dari white space. Minimal ya, minimal dia bisa nyampe ke 75-80% white space dengan tanpa hambatan. At least harga bisa nyampe ke sini. Ini saya kasih garis biru untuk TP-nya. At least dia nggak punya masalah untuk nyampe ke sini ya. Karena di luar white space ini biasanya ada area opposing zone-nya. Tapi ingat catatannya harus, saya akan tulis di sini, harus searah dengan immediate move. Di immediate move. Jadi kalau ini up market, teman-teman, kalau ini up market, maka kita maunya punya demand di atasnya adalah white space. Jadi bukan sebelum atau sesudah white space, Mas Reddy, tergantung dari posisinya. Kalau dia sell, berarti kita mau white space-nya di atas, UFO-nya di atas, white space-nya di bawah. Berarti ini adalah UFO. Saya akan tulis ini UFO dalam kurung RWR gitu ya. Ini UFO dalam kurung DBD ya. Oke. Ini very good setup. Ini kita bisa bilang apapun itu ya, winning information atau apapun ini. Kalau teman-teman cuma peduli ini doang di muka bumi ini, nggak ngurusin yang lain, harusnya hidupmu akan baik-baik aja gitu ya. Saya akan ulang lagi. Saya akan copy, saya akan pastekan di grup WA. Oke, saya akan kopikan di grup WA dan saya akan pastekan di sini. Oke. Biar live, lumayan lah. Siapa yang punya emot-emot bagus-bagus? Oke, saya akan ngecek pertanyaannya. Mas Reddy, oke. Terlalu cepat bacanya, Mas. Saya sih pengennya TP jauh, Mas, tapi lihat merahnya nggak kuat. Mas enggak salah baca tulisan saya, maksudnya saya sekarang paham kenapa Master Sam berani hold. Oke, salah baca. Oke, nggak apa-apa, karena saya salah baca, jadi kita dapat pemahaman ini. Berarti salah baca saya membawa berkah, Mas Farid ya.
Oke. Saya baru paham psikologis market ini dari Mas Angga setelah bertahun-tahun belajar dari master Malaysia. Mereka nyebutnya flag limit. Ternyata apa tadi? Mana tadi pertanyaan Mas Angga Rizky tadi? Main imbalance di XM saya asik sepertinya. Buset, baru sekarang tambah paham maksudnya daging sapi kuning banget, Mas. Nggak sabar adalah penyakit juga. Ini udah tadi dibahas. Kita akan lihat. Salah baca saya membawa berkah ya. Time frame-nya berapapun nggak peduli, asal bentuknya kayak gini, mau chart apapun, time frame berapapun nggak ada urusan. Yang penting bentuknya begini nih, good formation mau di M15, H1, daily, weekly, M30, M26, M27, M20, M3, M7, nggak urus pokoknya. Asal bentuknya seperti ini oke. Untung salah baca. Jika ada area seperti itu, apakah menunggu EMA masuk area? Actually, area ini aja udah good enough, teman-teman. Tergantung tipenya, balik lagi. Saya punya tipe agresif, punya tipe konservatif. Salah satu pembedanya adalah EMA. Tapi kalau punya setup kayak gini nih, ini good setup ya. In fact, bahkan kalau punya kayak gini sebenarnya nggak perlu konteks apapun sih sebenarnya. Selama kita punya drop base drop, kita punya unfill order, punya fill order di bawahnya, searah dengan immediate move. Ingat, ini searah dengan immediate move. Jadi kalau dia down market berarti sell-nya di atas, white space-nya di bawah. Kalau up market berarti buy-nya di bawah, white space-nya di atas. Gitu ya. Searah dengan immediate move. Ini harta karun nih. Kalau teman-teman fokus sama kayak ginian, kalau teman-teman lihat DA trade tadi gitu ya, bentuknya kayak gitu semua. Bentuknya kayak gitu semua. Sih, bentuknya kayak gitu semua. Lihat. Semuanya bentuknya kayak gitu. Semuanya bentuknya kayak gitu. Oke. Nih. Ini core of the core, intinya inti. Udah 52 menit dan saya belum charting nih. Jadi aku pengen baca pertanyaan Mas Angga. Kesimpulannya location lebih penting. Oke. Aman, teman-teman? Gimana? So far? Oke, aman? Kalau aman kita akan lanjutkan charting sebentar gitu ya. GBP USD kita masih minus sedikit gitu ya. Yang lain oke. So far minimal teman-teman keluar dari sini, teman-teman dapat sesuatu yang baru, teman-teman tahu kenapa market bergerak. Saya sudah bete cari yang kayak gitu aja. Emang gila, Mas. Memang gila dia, Mas. Kurang ajar emang dia. Immediate move sama dan tren. Ya, bisa disebut tren, boleh. Tren kan sebenarnya kan immediate move. Arahnya ke bawah atau ke atas. Trennya gitu ya. Jadi teman-teman nggak pengen counter immediate move-nya. Jadi kayak misalnya kayak tadi contoh ya. Nah, ini udah ya. Ini udah ya. Atau saya ambil chart baru aja biar enggak ini. Nih, ini contohnya immediate move-nya itu USDJPY. USDJPY ini kan arahnya jelas ke bawah. Berarti kita fokusnya ini kan USD-nya ini kan persis bentuk yang tadi itu. Jadi ini teman-teman boleh nggak di time frame rendah? Ini sekarang kita eksperimen gitu ya. Saya akan ngasih tahu betapa powerful-nya ini gitu ya, the power of ini gitu ya. The power of bentuk seperti ini. Kita pakai time frame yang agak ngaco. Sebutkan time frame yang ngaco 12 menit. Kita pakai time frame 12 menit. Dan saya akan mundur jauh banget gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di time frame 12 menit, teman-teman bisa lihat kayak gini, ini drop base drop, immediate move-nya ke bawah gitu ya. Kalau dia immediate move-nya ke atas kayak gitu. Di backtest saya nanti di backtest latihan aja di rumah gitu ya. Jadi kalau kita punya white space dia di bawahnya. Biasanya mostly di time frame rendah ada banyak kayak gitu. Di time frame rendah juga ada banyak.
Ini drop is drop di bawahnya. Jadi sebisa mungkin searah dengan move marketnya, move chartnya gitu ya. Searah dengan move-nya. Kalau dia ke bawah berarti kita fokus sell only. Kayak misalnya ini kita punya drop is drop di sini, kita punya white space di sini. Ini drop is drop, di sini ada white space. Mau saya lihatin drop is drop white space. Makanya kalau bentuknya kayak gitu, kayak yang terakhir kayak nggak salah di 240 ya tadi saya lihat ya. Nah ini kayak gini, rally bis rally, immediate move-nya up. Walaupun sebenarnya kalau kita kemarin nge-sell di sini juga masih profit sih, selama RR-nya jalan. Tapi ini kan teman-teman kalau di awal masih bingung nih. Sebenarnya kan balik lagi ke si Sam bilang gitu ya. Kalau si Sam kan dia berani pingpongin, tapi teman-teman saya belum menyarankan teman-teman trading pingpong gitu ya. Saya belum menyarankan teman-teman pingpongin marketnya. Tapi secara umum ini, marketnya arahnya up, maka white space di atas, drop is drop di bawah, gitu. Arahnya up. Jadi kita saya nggak menyarankan teman-teman nge-sell kebalikannya. Jadi misalnya gini, misalnya kan kita udah tahu marketnya up nih di ujung sini. Ini ada drop is drop di masa lalu gitu. Walaupun di bawahnya white space, bentuknya nggak kayak gini. Saya nggak akan menyarankan teman-teman nge-sell. Saya akan kasih gambar dulu. Saya akan gambar yang beda gitu ya. Misalnya marketnya kan up nih, immediate move-nya. Oke. Ini kan white space-nya di sini. Oke, ini white space-nya di sini. Misalnya di masa lalu gitu ya, sebelum harga ke sana, saya akan bikin chart yang aneh, yang lain gitu ya. Alah. Nah, misalnya di sini ada area sell juga. Area sell juga yang di luar white space. Maka area ini, yang buy-nya ini lebih probability lebih tinggi karena dia searah dengan immediate move-nya. Karena move-nya kan lagi ke atas. Kalau move-nya ke bawah berarti idealnya white space-nya di sini. Jadi kalau white space-nya di sini, supply-nya di masa lalu bisa nggak bisa work? Bisa kalau dia level on level. Kita perlu level on level. Kalau level on level maka akan bagus. Ini nanti pelajaran selanjutnya kita. Lain waktu ya, kalau nggak mabuk nanti. Nanti malah mabuk, malah bingung. Ini aja pokoknya, ini aja ya. Oke, Mas Angga. Kalau di saya diajarin namanya flag limit atau flag out, itu area white space ini dibuat menghajar newbie dan pasti harga akan naik lagi jika supply atasnya dulu katanya kerjaan SL Hunter, ternyata UFO dan FO toh di situ semua. Kalau dulu cuma disuruh hafal informasinya, tapi sekarang dikasih pemahaman di dalamnya. Oke. Dengan area tadi, apakah tetap menghatikan posisi EMA 9? Opsional. Kalau saya punya kayak gini, saya nggak ada EMA 9, oke. Biasanya sih dekat-dekat EMA 9. Biasanya dekat-dekat EMA 9. Kalau ada EMA 9-nya bonus gitu. Kalau teman-teman konservatif, ingat nonton video yang kemarin, konservatif agresif. Yang sebelumnya, agresif konservatif, kalau nggak salah saya udah pernah bahas. Ingat-ingat videonya dan cek sama temennya, saya udah pernah bahas EMA 9, kapan saya pakai EMA 9, kapan enggak. Ya. Kalau agresif, nggak ada EMA 9-nya, oke. Tapi kalau teman-teman konservatif, silahkan diperhatikan EMA 9-nya. Oke. 1 menit. Mas, kalau sudah ditinggal harga UFO idealnya dan belum sempat kesentuh, apakah 4 probabilitasnya suatu usutan balik? Nah, ini pertanyaan Mas Han Simbara. Sementara kalau dia baliknya suatu saat nanti sebaiknya dihindari. Ini berarti kan tidak searah dengan immediate move. Kalau balik kan berarti dia ada counter immediate move atau counter trend. Searah dengan immediate move kan artinya searah dengan trend gitu ya. Kalau misalnya Mas Hari Simbara tadi, Han Simbara, keren juga namanya, Mas Han Simbara, kalau harga baliknya suatu saat nanti gitu ya, misalnya saya punya area kayak gini gitu ya, area kayak gini terus harga nggak balik gitu ya, harga nggak balik terus harga rally terus ke atas, dia kembalinya jauh setelah 3 bulan kemudian baru balik arah, probability-nya udah tidak sekuat ini. Kita maunya immediate move dan dia cepat gitu ya, dan dia segera retest gitu ya, segera retest. Jadi saya maunya dia retest dan harga rally gitu ya.
Ini sebaliknya juga. Semuanya dia balik dan continue down gitu ya. Jadi kalau dia kepanggilnya nanti 3 bulan lagi, berarti dia udah tidak searah dengan immediate move. Makanya saya tulis di sini harus searah dengan immediate move. Kalau dia immediate move-nya down, arahnya down market atau down trend atau apapun teman-teman menyebutnya, atau climate-nya down atau apapun ya, climate-nya down, jangan counter climate intinya. Intinya jangan counter climate. Tapi kalau dia baliknya suatu saat nanti bisa work, nggak bisa, tapi dia mostly akan level on level. Nanti kita akan ada tambahan ilmu lain gitu ya. Saya akan bahas selain waktu ya. Masih ada ini tadi, masih ada yang ini fokusnya di mana? Fokusnya di sini. Di part 2 nih, fokus on imbalance di sini. Nah, ini levels on levels, fokus on imbalance. Nah, ini di sini nih. Ini nanti pembahasannya akan masuk ke situ. Sekarang belum masuk ke sana ya. Sekarang yang gampang dulu aja, yang searah dengan immediate move-nya. Jadi kalau udah baliknya nanti berarti udah nggak searah dengan immediate move. Ininya wajib, ini penting, makanya saya bold. Oke. Oke, amin. Serpihan puzzle sudah mulai terkumpul. Oke, teman-teman, saya jawabin pertanyaan aja lah, nggak usah charting ya, chartingnya gitu-gitu aja. Mas, yang barusan digambar Mas Angga itu kayak USD Chat Weekly 1 Maret kemarin ya, Mas. Kita lihat USD Chat Weekly. USD CAD. Ya ini juga oke. Ini juga searah dengan move. Ini sama. Ini juga teman-teman bisa lihat bentuknya kan sama kayak USD Yen barusan. Bentuknya selalu sama. Ini juga kita bisa lihat unfill order, fill order. Mostly ada EMA 9-nya sih. Mostly ada EMA 9-nya. Enggak selalu, biasanya ada EMA 9-nya. Juga bentuk yang oke ya, bentuk yang oke. Ya, sekarang teman-teman udah mulai notice kan, begitu tahu ternyata bentuknya kayak gitu semua. Ternyata di Atrit itu bentuknya kayak gitu semua gitu. Oke. Mas, untuk role yang agresif yang tidak ada emas di dalamnya, apakah jarak idealnya berapa toleransinya? Dibikin rule aja sendiri, misalnya 10 pip, 20 pip, teman-teman bikin aja. Kalau saya sih struktur sih, kalau saya lihat strukturnya. Misalnya emasnya jauh, tapi saya punya bentuk kayak gini, ya tetap saya sikat. Tapi sebaiknya dibikin aturan, misalnya maksimal 20 pips gitu. Oke, Mas. Mas kalau sudah beberapa kali retest nggak masalah. Beberapa kali retest selama masih bentuknya begini gitu ya, masih bentuknya begini dan harga belum masuk terlalu dalam, at least dia belum masuk sangat dalam ke dalam area, maka masih oke gitu ya. Kalau nggak salah kemarin saya akan kasih lihat contohnya. GBP CAD 55 menit. Ingat saya kemarin ada entry di GBP CAD dan profit. Let me see. Jadi fresh nggak fresh itu nggak terlalu signifikan teman-teman, kalau teman-teman notice gitu ya. GBP CAD apa ya kemarin saya entry? Wait a second, saya lupa saya entry di mana. Bukan ini areanya. Seingat saya sih GBP CAD soalnya. Apa ini ya? Let me see. Ini contohnya kalau teman-teman misalnya ini nggak begitu bagus. 60. Ingatku belum terlalu lama saya entry-nya soalnya. GBP CAD atau Euro chat? Seingatnya ada CAD-nya. Nanti saya cek di jurnal saya. Ini juga mulai opposing. Oh, GBP AUD. GBP AUD. Yes. Ini areanya. Oke. Teman-teman lihat di sini GBP AUD. Ini kemarin saya entry di sini. Gitu ya.
Saya akan Oke, GBPOD teman-teman saya lihat ini kemarin saya entry di sini. Saya akan aktifkan EMA 9-nya supaya teman-teman notice. Oke, GBPOD kemarin saya ada entry di sini. Ini area sell saya. Ini actual account saya entry beneran di situ di account saya dan teman-teman saya lihat ini white space gitu ya. Jadi kemarin saya entry-nya agak ke atas dikit karena ini udah nggak fresh gitu ya. Atau di 55 entry-nya. Isi ya. Nah ini teman-teman lihat ini nggak fresh ya, udah retest sekali, retest 2 kali tapi masih oke. Masih dapat TP yang oke. Ini kemarin saya entry-nya di body ya, di body karena dia udah terlalu harga udah masuk cukup dalam ke area, kita jadi entry-nya agak ke sini. Ya gitu. Jadi masih oke kok. Dapat 1/2 cuman. Ini drop is drop, teman-teman bisa lihat ini white space searah dengan immediate move. Saya entry di sini dekat-dekat EMA 9 mostly ya. Drop is drop ada EMA 9. Jadi biasanya EMA 9-nya akan otomatis align gitu ya. Enggak selalu sih, mostly akan align. Mostly EMA 9-nya akan align. Jadi salah satunya adalah dia akan dekat-dekat EMA 9. Ini contoh lain kalau teman-teman lihat ini. Ini contoh yang EMA-nya nggak ada gitu ya. Ini yang kuning, unfill order gitu ya. Unfill order di bawahnya, teman-teman saya lihat harga bolak-balik tidak jelas. Bawahnya filled order. Oke. Teman-teman bisa lihat lagi, setelah itu di bawahnya lagi, di sini ada unfill order gitu ya. Ini udah retest berkali-kali gitu ya. Sama dengan kotak emas tadi. Warna kuning. Oke, di bawahnya teman-teman bisa lihat kenapa dia bisa ditembus karena failed order. See? Kita bisa go through selama teman-teman tidak counter immediate move-nya. Jadi jangan counter climate. Ini kan dia move-nya sedang down. Unfill order, fill order, unfill order, fill order. Dan seterusnya sampai ke bawah gitu ya. Bahkan area yang nggak begitu bagus kayak gini pun gitu ya. Ini areanya jelek banget gitu ya. Dan sudah retest berkali-kali. Ini drop, base drop, quick retest berkali-kali. Teman-teman lihat, karena di bawahnya adalah fill order kayak gini. See? Harga tetap quick retest. Kalau teman-teman notice di sini ada EMA 9-nya gitu ya. Ini drop base dropnya di sini. Ini udah nggak fresh bahkan UFO-nya gitu ya. Ya mungkin di kehidupan nyata teman-teman nggak akan entry kayak gini, cuman siapa yang ngasih tahu kekuatan dari drop base drop, white space di bawahnya. Jadi white space itu profit zone, kita minimal tahu harga mau menuju kemana gitu ya. Kita bisa go through ke atas-atas ini, teman-teman bisa lihat, mulai perhatikan baik-baik gitu ya. Ini di sini pasti kalau dilihat di 55 akan nemu drop base drop, ini white space. Ini juga teman-teman bisa lihat. Harusnya kita sama-sama bisa lihat ini. Ini entry-nya di sini gitu ya. Drop base drop gitu ya. Kenapa dia work? Look below. Price action sebelum harga masuk area, white space gitu ya. Dan ada EMA 9-nya. Jadi mostly sih ada EMA 9-nya ya, mostly ada EMA 9-nya. Lihatin aja terus-terus sampai BT kan gitu ya. Drop base drop. Bawahnya ada white space gitu ya. Ini drop base dropnya saya kasih warna kuning. Oke. Ini immediate move-nya ke atas, berarti teman-teman buy only, jangan di counter gitu ya. Walaupun di sini misalnya mau buy di drop base drop ini bisa profit nggak? Bisa aja sih, tapi ya sebaiknya nggak gitu. Sebaiknya ngikutin immediate move-nya gitu ya. Dan memang dia kadang retest berkali-kali dan itu normal. Selama masih oke, saya masih entry. Apa ya? AUDJPY kalau nggak salah, AUDJPY saya ada setup.
Ya, ini ODJPY, teman-teman bisa lihat. Bahkan dia gap-nya pun berhenti di situ gitu ya, ODJPY ini. Ini teman-teman juga bisa lihat bentuknya begitu gitu ya. ODJPY, CADJPY, kalau nggak salah sama juga gitu ya. Oke, ini juga contoh kebalikannya. Ini counter climate, tapi ini bentuknya sebenarnya sama. White space, gitu ya. Di atasnya kita punya drop is drop. Ya, chart itu bentuknya sebenarnya kayak gitu terus berulang-ulang. Oke, kayak gini. CHF Yen kayaknya juga ada. Oke. Ini bahkan areanya jelek banget ya, ini rally base rally begini gitu ya. Karena di atasnya white space dia masih mantul. Udah kayak gini nih white space. Nah, makanya EMA-EMA nih biasanya cocok untuk guidelines kita di awal gitu ya. Kalau udah baliknya lama bisa nggak? Bisa mas, bisa aja work, tapi probability-nya lebih rendah. Kayak misalnya ini, teman bisa lihat ini, ada white space di sini gitu ya. Dia mantulnya di sini, tapi nggak jauh, gitu ya. Nggak jauh profitnya. Searah dengan immediate move-nya. Ini kalau udah kayak gini, hindari trading. Ini namanya white space. Nah, ini yang akan makan duitmu. Banyak transaksi di masa lalu kayak gini kita nggak mau. Kita maunya transaksi di luar white space gitu ya. Di luar white space. Alright. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat teman-teman. Udah 1 jam ya. Biasa paling lama atau paling cepat berapa hari sih mas harga akan menjemput UFO kita? Ya bukan urusan kita sih mas berapa hari. Saya juga nggak pernah ngeliatin. Kalau waktunya cancel ya di cancel. Gitu. Nggak usah dipikirin consideration. Berapa lama itu tergantung time frame-nya, tergantung kalau mas pakai weekly, climate-nya ya lama. Gitu. Dan di climate itu kan ada itunya, ada waktunya. Kira-kira berapa ATR dia nyampe-nya. Makanya kan kita punya ATR spread di sini kan. Jadi berapa lama harganya nyampe ke UFO tergantung, bisa 1 hari, bisa 2 hari, tergantung kapan time frame-nya, tergantung style-nya. Dan sebaiknya nggak usah dipeduliin sih dia berapa lama nyampe-nya, gitu ya Mas Dani Luang. Berasa paling lama atau oke? Hari ini dapat sangat bermanfaat Mas. Terima kasih Mas, nggak sama-sama Mas. Hari ini dapat emas. Oke, Mas Eka, kenapa yang GBOD, Euroyen, dan GBP itu sering trending lama? Saya nggak tahu kenapa dia sering trending lama, Mas. Mana tadi yang nanya tadi? Belum, mana tadi pertanyaannya? Kok hilang? Kok suka hilang pertanyaannya? Jadi, Mas, kenapa GBP itu sering trending lama? Ya, saya nggak tahu dan nggak perlu tahu juga. Kalau trending ya ditradingkan, kalau tidak trending, white space ya dihindarin, gitu aja. Saya nggak tahu kenapa sih, jujur saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa dan bukan urusan saya gitu ya. Bukan urusan saya dia mau trending boleh, tidak trending boleh. Kalau trading ya kita tradingkan, kalau dia tidak trending ya jangan ditradingkan, gitu aja. Bukan urusan saya. Oke, thank you teman-teman. Dua rahasia terungkap. Oke, ini thank you teman-teman. Ini kayaknya juga saya perlu share ke teman-teman alumni gitu ya. Yang lain karena ini kayaknya bermanfaat banget walaupun nggak charting. Oke, kita akan charting sebentar, wis. Kita akan charting sebentar. Saya akan charting cepat. Harusnya sih hari ini nggak ada apa-apa. Saya akan charting di sini. Karena kepalangan hari ini lagi ngomongin starter, saya akan charting di sini Euro USD. Nah, Euro USD kita punya area UFO di sini. Ini udah lewat gitu ya. Oke, GBP USD. USD. GPY. USD JP ini barusan. Ini harga kayaknya bisa lumayan jauh teman-teman. Turunnya USD Yen gitu ya. Saya nggak lihat ada yang menghalangin dia. Ini kan sebenarnya ini big white space kita di daily, ini white space yang gede. Apa yang akan menghalangin dia turun?
Oke, USD Yen, AUD USD. Nah, AUD USD ini contohnya kayak gini, teman-teman bisa lihat. Ini juga sama ya, white space UFO gitu. Ini dari contoh yang sama ini, bisa lihat ini white space gitu ya. Teman-teman bisa lihat di rally sudah retest sekali, retest 2 kali, dan di sini dia masih retest sampai rally gitu ya. Teman-teman, jadi ini white space gitu ya, sampai 3 kali gitu ya. Ini buy 2 ini potensial gitu ya, karena ini nanti atas ini jadi white space yang gede, dan buy 2 ini mungkin akan align dengan EMA 9. Jadi mostly nanti akan align dengan EMA 9. Jadi biasanya kalau strukturnya oke, EMA 9-nya akan align gitu aja. USD CAD barusan adalah setup yang cukup bagus juga. Teman-teman bisa lihat USD CAD barusan ini juga oke gitu ya. Kita punya white space di sini, kita punya drop base drop, dan kita punya EMA 9 align juga gitu ya, USD CAD. USD CHF di satu DH4 juga kayaknya sama, USD CHF. Teman-teman bisa lihat kita punya EMA 9. Jadi saya short di situ DH1 di 55. It's a good one, udah 1/3 aja, cepet banget ya. Kenapa cepat sekali harga bergerak, saudara-saudara? Udah 1/3 belum nih? Sorry, 1/4. Jadi CM juga oke, ini akan align dengan EMA 9 gitu ya, akan align dengan EMA 9, NZD USD. Jadi USD teman-teman saya lihat ini udah mulai ngebentuk white space gitu ya, ini udah mulai ada white space di sini gitu ya. Udah mulai ada white space. Let's see. Oke. USD keok nih Mas. Saya nggak tahu juga sih USD keok atau enggak ya. Bukan urusan saya juga dia keok. Pokoknya saya hanya trading chartnya aja ya. Saya hanya trading chartnya aja. Di luar itu sih saya nggak terlalu paham teman-teman. Dan nggak ngerti juga, kadang-kadang kayak tadi misalnya, Mas kenapa GBP only trending terus? Honestly saya nggak tahu. Jujur saya nggak tahu kenapa dia begitu. Kadang-kadang dia trending ya, pokoknya kita ngikutin aja, ngikutin alurnya. Kayak dulu ingat nggak? Awal tahun kalau nggak salah Euro Yen apa GBP ini? Awal tahun lalu, awal tahun 2019 apa awal tahun 2020? 2020 apa ya? USD ya. GBP JPY gitu ya. Apa awal tahun lalu gitu ya? Dimana GJ itu turun terus downtrend terus, kata orang udah terlalu rendah gitu ya, udah terlalu rendah gitu. Kayaknya kasus ini udah terlalu rendah. Saya trading di H1 waktu itu. Jadi orang udah bilang, wah GJ udah terlalu rendah nih, udah nggak mungkin turun lagi, udah terlalu rendah nggak mungkin turun lagi gitu ya. Saya menaurus pokoknya, kalau dia downtrend ya saya sikat sell, kalau uptrend saya sikat buy. Mana ya, saya akan kecilin chartnya. Nah ini nih kayaknya. Di sini nih ada banyak banget orang MC teman-teman, di course ini nih ada banyak banget orang MC ya, awal 2020 gitu ya. Ada banyak banget orang MC di sini di GBP Yen ini. GU juga. Saya nggak tahu apa yang terjadi di sini waktu itu. Oke, tapi akhirnya yang nggak perlu tahu juga sih. Kalau dia down ya turun terus, kalau dia turun ya sell terus. Pokoknya kalau down market ya supply terdekat sikat gitu. Kalau teman-teman nggak ngerti apa-apa tentang market ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman punya pegangan tadi, UFO, drop base drop, berapa banyak drop base drop di sini dihargain semua. Drop base dropnya dihormatin. Kayaknya ini apa bukan ya? Kayaknya pernah lebih buruk deh. Awal tahun lalu. Apa awal 2019? Kalau nggak awal 2019, awal 2020. Banyak komunitas MC ya. Oke. Thank you teman-teman. See you on another live. Besok kita akan charting ya, seperti biasa. Thank you. Bye-bye. Sepi banget ini, pada konsentrasi apa bingung?